pagi, selamat bertemu kembali dengan anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, yaitu Fidelia dan Septa. Ya, bersyukur kita bisa bertemu di kelas yang baru pada hari ini, walaupun hanya melalui video. Ya, ini juga semua oleh karena kasih Tuhan. Ya, dengan situasi seperti ini kita tetap bersyukur dengan keadaan apapun. Walaupun sangat terbatas pertemuan kita karena hanya melalui video, tapi kita yakin Tuhan akan menolong kita selanjutnya, kita akan bertemu secara langsung. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan, Ibu yang memimpin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sudah tolong kami semua selama liburan dan juga dalam masa lockdown yang sudah kami jalani. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sehingga saat ini kami tetap sehat. Dan satu hal lagi kami bersyukur karena Septa dan Fidel boleh naik kelas, dan saat ini kami akan belajar di kelas yang baru, itu di kelas 2. Mari Tuhan memberkati supaya firman Tuhan yang kami pelajari dalam pelajaran ini, yaitu pendidikan agama Kristen, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan pokok bahasan adalah menghormati orang tua. Ya, kita belajar tentang menghormati orang tua. Namun sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan. Ya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, ya. Keluaran pasal 20 ayat 12. Silakan membuka Alkitabnya juga ya di rumah. Baik, Ibu akan membaca. Dan diikuti anak-anak di rumah ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Dalam Amsal 1 ayat 8 juga berbunyi begini. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, semuanya berbicara tentang menghormati orang tua. Nah, kenapa pelajaran ini datang kepada kita? Yaitu menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua adalah salah satu perintah Allah, dan lebih tepatnya adalah perintah Allah yang ke-5. Ya, ada 10 firman atau 10 hukum, atau juga kita kenal dengan hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Ya, dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, ya, tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Ya, mereka di Mesir jadi budak dan Tuhan membawa mereka keluar dengan pimpinan Nabi Musa. Dalam perjalanan, waktu mereka sampai di sebuah gunung yang namanya Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa ke atas Gunung Sinai dan Tuhan memberikan 10 firman untuk bangsa Israel jalankan, lakukan. Nah, hukum yang pertama sampai yang keempat itu berbicara tentang hubungan Allah sendiri dengan manusia, atau itu berbicara tentang kewajiban manusia kepada Allah, ya, kepada Allah. Yang pertama itu Ibu hanya menyebutkan, Ibu tidak jelaskan ya, karena nanti di kelas selanjutnya atau kelas tinggi ada anak-anak akan mempelajari itu. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk kamu sembah. Ya, menyerupai yang di bumi, di bawah dan di atas. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sedangkan yang kelima sampai yang ke-10 itu tentang hubungan manusia dengan sesama, atau lebih tepatnya itu satu pedoman tentang kewajiban manusia kepada sesamanya. Nah,
yang menjadi urutan pertama, yaitu hukum atau kewajiban manusia dengan sesama itu, yaitu menghormati orang tua yang ada pada ayat yang ke-12. Ya, ke-10 hukum itu ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17 ya. Nah, salah satu perintah Allah dalam hubungan manusia dengan sesamanya yang menjadi urutan pertama adalah menghormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini mereka masih dalam perjalanan, belum sampai di tempat tujuan ya. Belum sampai di tempat tujuan. Makanya Tuhan berikan, hormati ayahmu dan ibumu supaya kamu sampai di tanah yang kamu tuju sekarang. Dan juga kita lihat di atas, supaya lanjut umurmu, supaya kamu sampai, supaya panjang umurmu. Kalau mau panjang umur berarti kamu sampai. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita menghormati orang tua juga, kita akan panjang umur. Ya. Siapa yang tidak mau panjang umur? Tentu Fidel dan Septa mau panjang umur. Walaupun kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Tapi pasti tidak ada manusia yang mau meninggal dalam usia masih muda, apalagi seperti Fidel dan Septa. Masih mau bermain dengan teman, masih mau bermain dengan kakak adik, masih mau merasakan kasih sayang orang tua, ayah dan ibu. Tidak ada. Jadi ada juga salah satu berkat kita menghormati orang tua adalah juga panjang umur. Nah, mengapa kita harus menghormati orang tua, Bu? Emang mereka itu siapa? Orang tua itu adalah pemberian Tuhan. Ya, orang tua kita, ayah dan ibu, mereka menikah itu karena petunjuk Tuhan. Berarti sudah Tuhan rencanakan. Dan dari pernikahan orang tua lahirlah kita, anak-anak. Lahirlah Fidel dan Septa. Jadi dalam rencana Tuhan. Maksud ibu di sini adalah orang tua itu sudah ditunjuk oleh Tuhan atau sebagai wakil Allah untuk memelihara Fidel dan Septa. Ibu ulang. Orang tua itu adalah wakil Allah untuk menjaga, memelihara, mendidik anak-anaknya. Ya, Tuhan memberi perintah kepada bapaknya Fidel. Oh, Pak ini yang cocok menjadi bapaknya Fidel. Untuk Septa, oh Bapak ini yang cocok mendidik Septa. Sudah direncanakan. Jadi jangan banding-bandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Karena Tuhan sudah menetapkan orang tuamu sebagai wakilnya untuk mendidik, membina, dan memelihara kamu. Jadi orang tuamu itu adalah wakil Allah. Karena Tuhan kan tidak langsung turun mendidik kita, menjaga kita, memelihara kita. Memang Tuhan yang pelihara kita, tapi kan Tuhan tidak turun langsung kasih makan Fidel, kasih makan Septa, antar Fidel sekolah, antar Septa sekolah. Tuhan tidak datang langsung. Tapi Tuhan pakai siapa? Orang tua. Orang tua yang memberi kamu makan dari kamu kecil sampai sekarang bisa sekolah. Orang tua yang antar kamu sekolah. Orang tua yang menjaga kamu. Itu mereka sedang melaksanakan perintah Tuhan, atau mereka sedang menjalankan amanat Tuhan. Nah, berarti kita menghormati orang tua, berarti kita juga menghormati Tuhan. Nah, jadi sebaliknya, kalau kamu melawan orang tua, berarti kamu melawan Tuhan. Terus Bu, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Apakah kita harus selalu ketemu orang tua? Hormat Pak, hormati Ibu. Tidak. Ya, kita nyanyi dulu. Sebelum lanjut, kita nyanyi. Di halaman 1, lihat bukumu, halaman 1. Ya, itu tadi ada perintah Allah kelima. Ya, lihat bukunya.
Ibu akan menyanyi dan kamu akan mengikuti dari rumah. Nanti kalau sudah bisa ke sekolah, nanti kita nyanyi bersama-sama. Berita Allah kelima judulnya ya. Dan ini urutan 1 tentang hubungan manusia kepada sesama. Berarti menghormati orang tua itu hal yang sangat mendasar hubungan manusia kepada sesama dibanding peraturan-peraturan yang lain. Oke. Ibu nyanyi ya. Lagunya begini. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Puji Tuhan. Nah, kalau kamu perhatikan lagu itu, bagaimana cara kamu menghormati orang tua? Turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal. Ada lagi, menuruti semua nasihat. Terus juga termasuk mendoakan orang tua. Ya, bersikap sopan terhadap orang tua. Berbicara sopan juga terhadap orang tua. Nah, tadi di lagu kita berbicara tentang nasihat, turuti semua nasihat. Tentu di rumah banyak nasihat ayah dan ibu untuk kamu. Nanti itu yang akan kamu kerjakan di bukumu ya, halaman 6. Nanti kamu tulis, ini PR ya di rumah. Ya. Tuliskan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuamu. Yang berwarna kuning itu nasihat ayah, yang berwarna ungu nasihat ibu. Pasti kamu punya aturan di rumah. Ya, itu adalah nasihat ibu. Aturan ya. Mungkin mandi pagi harus jam sekian, mandi sore jam sekian, main tuh jam sekian sampai jam sekian. Nonton TV itu jam berapa? Terus main HP itu berapa lama? Kalau diberi waktu 1 jam ya 1 jam main HP-nya. Itu sudah aturan atau nasihat orang tua. Kalau kamu melanggar, nanti kamu melanggar perintah orang tua. Jadi silakan nanti kamu tulis di bukumu. Nanti ibu akan periksa waktu kita turun hari Sabtu, ya. Itu ada pengumpulan tugas. Nah, anak-anak ya, 10 perintah Allah dan menghormati orang tua itu adalah perintah yang kelima. Nah, pada halaman yang kedua, di situ kamu akan menyusun ayat Alkitab. Ya. Kamu menyusun ayat Alkitab atau kata-kata menjadi sebuah ayat ya, maksudnya begitu. Yang ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Ya, dan di sini ditulis secara acak dalam kotak ya. Jadi kamu susun. Ya, kamu susun, terjadilah Keluaran 20 ayat 12. Nah, kamu hafal ya di rumah. Nah, dan pada ayat yang ketiga, seperti apakah cara menghormati orang tua? Ya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mau mendengarkan nasihat orang tuamu sebagai wujud kalian menghormati orang tua kalian? Ya, kita menghormati orang tua itu mendengarkan nasihat dan berlaku baik terhadap mereka. Nah, pada halaman 4 dan halaman 5 itu ada di bagian bawah ya, halaman 4 bagian bawah menemukan ayat Alkitab. Ada A, ada yang sudah di halaman 5, ada B, ada C. Dan di samping gambar anak laki-laki yang ada di buku halaman 5 itu ada alamat Alkitab.
Amsal 1 ayat 8, ada Kolose 3 ayat 20, ada juga Imamat 19 ayat 3. Coba kamu buka Alkitab sesuai dengan alamat yang ada di sini, referensi di sini. Terus itu bunyinya bagaimana? Lalu kamu tulis di bunyi atau redaksi ayat Alkitab yang ada. Umpamanya di ayat, setiap orang di antara kamu haruslah menghormati ibunya dan ayahnya dan memelihara hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Itu bunyi ayat apa? Ayat yang mana? Apakah Imamat 19 ayat 3? Apakah Kolose 3 ayat 20? Apakah Amsal 1 ayat 8? Jadi silakan kamu tulis. Ada di situ kitab. Jadi langsung kamu tulis, ya. Nah, dan itu tugas yang di rumah ya, menyusun ayat Alkitab dan juga yang menulis alamat ayat Alkitab dan nasihat ayah dan ibu. Ya, kita belajar sangat terbatas karena kita hanya melalui video, ya. Tapi ibu harap anak-anak tetap aktif belajar di rumah. Nah, sekali lagi ibu sampaikan, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua itu adalah wakil Allah dalam keluarga kita. Orang tua kita itu adalah guru kita, guru pertama kita, imam kita atau pendeta kita. Dan mereka sudah diurapi oleh Tuhan. Ya. Dan karena perjanjian lama ini ditulis dalam bahasa Ibrani, jadi kata hormatilah itu ya dalam Keluaran 20:12 itu berarti berat. Maksudnya apa? Jangan menganggap enteng orang tua. Jangan menyia-nyiakan orang tua. Karena mereka sedang melaksanakan perintah atau amanat Tuhan. Mereka sedang menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai wakil Allah. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya ibu akan menjelaskan lebih lagi, ya. Ini masih awal dan anak-anak baca ayat Alkitabnya dan mengerjakan PR yang ada. Jadi ibu cukup dulu sampai di sini. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tolong kami belajar hari ini. Walaupun sangat sederhana karena terbatas dengan media yang ada. Mari Tuhan tolong supaya kami tetap semangat belajar di rumah berkati anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.